Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian. Sore hari ini kita kembali melihat di dalam kitab ketiga dari tulisan Musa. Ya, Musa menulis 5 kitab dan itu dikenal Pentateuch. Penta itu 5. Dan kalau kita membaca kitab Imamat, sebagian orang Kristen mungkin beranggapan itu kitab yang rumit, kitab yang sangat serius. Tetapi ketika kita membacanya, maka kita menemukan ada banyak kekayaan, keagungan dari kitab ini. Ibrani itu, penulis surat Ibrani sangat banyak mengutip dari kitab Imamat dan kemudian menjelaskannya, sehingga orang-orang Kristen yang di zaman lampau sampai hari ini menemukan kekayaan dari penggalian kitab Imamat. Waktu tanggal 1 saya menyampaikan kepada kita kitab Imamat selayang pandang seperti helikopter view, dan kemudian di dalamnya dari 27 pasal itu kita bisa melihat Allah itu sangat rindu untuk berdiam. Dan dia memanggil umatnya untuk mendekat kepada Tuhan. Dosa itu memisahkan manusia. Pelanggaran itu membuat putus hubungan. Tapi Tuhan memanggilnya. Dan ini kerinduan Allah. Jadi kalau kita belajar kitab Imamat, kita sedang menelusuri isi hati Allah yang rindu untuk memanggil umatnya, untuk mendekat kepadanya. Nah, sebetulnya harusnya saya nulis bagian ketiga nih ya. Tapi saya menganggap itu pembukaannya selayang pandang, sehingga kemarin kita melihat pasal 1 sampai pasal 7. Bapak Ibu pernah membuka kitab Imamat enggak? Siapa yang belum pernah membuka kitab Imamat? Bawa handphonenya, bawa Alkitab, coba Bapak Ibu lihat. Yang mana itu kitab Imamat itu ya. Nah, sore hari ini saya mau mengajak kita melihat dalam kitab Imamat ini pasal 1 sampai pasal 5 secara ringkas saja. Ada 5 jenis korban di sana. Jadi 7 pasal diperlukan untuk menulis betapa rincinya ini. Yang pertama yang disebut korban bakaran. Apa yang disebut korban bakaran? Entahkah itu lembu atau sapi yang berumur 1 tahun tidak bercacat, sesudah dibersihkan, disembelih, kemudian dipersembahkan di atas mezbah, dibakar habis. Tidak ada sisa, tidak boleh dimakan. Ini makna rohaninya, penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Gak ada untuk saya lagi, gak ada untuk manusia lama lagi, semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Apa fungsinya? Mendamaikan dan menegaskan ketaatan penuh. Dan ada gak teladannya? Kristus menggenapinya. Kristus menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa. Jadi Kristus waktu datang ke dalam dunia, kitab Ibrani mengatakan, aku datang membawa persembahanku. Kalau imam besar keturunan Harun membawa persembahan, Bapak Ibu membawa persembahan, syukur, pujian, mungkin juga persembahan rupiah. Tetapi Yesus memberikan persembahan dirinya. Dia memberikan dirinya sebagai korban yang hidup. Jadi sepenuhnya bagi Bapa. Dia Allah, betul, tetapi dalam rupa manusia dia mempersembahkan hidupnya kepada Bapa sepenuhnya. Sehingga selalu dia berkata, terutama kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, anak hanya mengerjakan apa yang Bapa perintahkan. Menunjukkan kepada kita ketaatan penuh dari Yesus. Dia tidak akan melakukan apa yang Bapanya tidak suruh lakukan. Sebuah ketaatan yang penuh. Yang kedua, kita melihat korban sajian dalam Imamat pasal 2. Isinya atau bentuknya apa yang dikorbankan? Tepung dan minyak, dan kemudian kemenyan. Tapi tidak boleh ragi, tidak boleh ada madu, dan harus ditambah dengan garam. Jadi tepung, minyak, kemenyan ini tanpa ragi menjadi persembahan sajian. Apakah ini punya makna rohani? Ya, ini bicara tentang ucapan syukur dalam hidup sehari-hari. Dan ini juga
ucapan syukur ini menguduskan hidup kita. Kalau Bapak Ibu terbiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, berarti mempersembahkan hidupmu, seluruh yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Orang bersyukur itu ungkapan lain dari berterima kasih kepada Tuhan. Bapa terima kasih, itu sebuah ungkapan syukur. Kita memulai pagi hari dengan bersyukur kepada Tuhan, karena sepanjang malam kita dijaga, dilindungi. Ingat, kalau kita bangun pagi bukan di tempat tidur waktu kita malam, itu harus ada satu tempat saja. Jadi kalau kita bangun pagi bukan di tempat tidur waktu malam, malam kita tidur di kamar, di atas tempat tidur atau di mana, bangun paginya kalau bukan di situ, harusnya cuma ada satu tempat. Di mana Bapak Ibu? Ada nggak orang tidur di rumahnya, di kamarnya, atau di mana saja dia tidur, kemudian bangun pagi tidak lagi di situ? Kemudian dia bangun kemana? Maksud saya, kalau dia tidak bangun di tempat tidurnya, artinya dia mati. Kalau kita mati, biarlah kita mati dalam Kristus, dan berarti kalau kita bangun tidak di tempat tidur kita, kita ada di dalam kerajaan sorga. Apakah ini sebuah klaim sepihak? Tidak. Tuhan memberikan kepada kita pendamaian dan pengampunan. Itu sebabnya waktu kita berdoa, kita berkata, Tuhan terima kasih, saya boleh bangun, menikmati hari yang baru, ada nafas hidup. Kadang-kadang itu sesuatu yang sepele saja. Tapi kalau kita bangun sesak napas, kan repot. Bangun sakit kepala, bangun kemudian semuanya goyang dan goncang, bangun dan kemudian gak bisa berjalan. Jadi waktu Anda bangun, bisa beraktivitas, bisa berlutut, berterima kasih, saudara harusnya berkata terima kasih kepada Tuhan. Amin. Kemudian malam hari, ketika kita bisa mengakhiri pekerjaan, tugas, mungkin rumit, berat, ketemu banyak orang yang susah dan sebagainya, waktu kita bisa menyelesaikan satu hari, kita juga bilang, Tuhan terima kasih. Sehari demi sehari kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita dengan bersyukur menguduskan pekerjaan kita. Dan orang percaya mempersembahkan hidupnya, persembahan yang hidup kepada Tuhan. Itulah korban sajian kita. Dan yang ketiga, korban keselamatan. Sebagian dibakar, sebagian boleh dimakan bersama-sama. Dikasih ke imam, dikasih juga ke yang lain, yang mempersembahkannya juga makan. Ini maknanya adalah damai sejahtera, karena persekutuan dengan Allah mendatangkan sebuah hubungan yang baik dengan sesama. Setelah kita didamaikan dengan Allah, maka kita bisa membagi, memancarkan damai sejahtera kepada sesama. Satu hari Tuhan berkata dalam Injil Matius, kalau kau mau mempersembahkan sesuatu, hatimu teringat akan orang yang kau susahi atau orang yang terganjal dengan sikapmu, tinggalkan sebentar persembahanmu, datang dan bereskan dengan dia. Jadi betapa pentingnya hubungan kita dengan sesama sebagai ungkapan hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kalau orang terus mempersembahkan persembahannya dengan Tuhan, tapi hatinya atau ada orang yang terganjal dengan sikap hidupnya, maka Tuhan berkata bereskan. Jadi hubungan kita kepada Tuhan yang baik harus terpancar dalam hubungan dengan sesama. Dan Kristus adalah damai sejahtera kita. Bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan kalau suamimu, istrimu sakit hati dengan engkau dan kau tidak membereskannya? Ya kan? Bereskan. Supaya damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Itu maknanya bisa dimakan bersama. Yang keempat, korban penghapus dosa. Ini untuk dosa yang tidak disengaja. Penyucian dari dosa dan kenajisan. Fungsinya memulihkan kekudusan. Kita bisa bersalah, kita bisa jatuh dalam dosa tanpa kita kehendaki. Salah bersikap, salah reaksi, karena lagi gak enak. Mungkin badannya kemudian ditanya terus, kemudian marah. Waktu kita sadar, kita bilang, Tuhan ampuni saya. Kita bisa berbuat dosa ketika kita ada dalam situasi yang terjepit. Tapi waktu Tuhan ingatkan kita, mari kita meminta pengampunan dari Tuhan.
Kekudusan, pendamaian hidup kita harus terus-menerus kita upayakan. Kristus itu penghapus dosa. Dan Alkitab berkata kalau kita memandang Dia, kita beroleh pengampunan. Mengapa? Karena Kristus telah menanggung dosa kita satu kali untuk selamanya. Dia sudah membayar lunas. Satu kata dari 7 kata Yesus yang paling hebat sebelum Dia menghembuskan nafasnya adalah sudah selesai. Itu tetelestai berarti sudah lunas. Bisa bicara tentang hutang. Kalau itu pekerjaan berarti sudah tuntas. Kalau itu tugas sudah dilakukan sampai tidak ada lagi sisa pekerjaan. Jadi makna dari tetelestai itu bicara tentang hutang yang sudah dibayar kemudian dikasih cap lunas. Gak ada lagi sisanya. Angsurannya gak ada lagi, bunganya gak ada lagi, semua sudah lunas. Tetelestai. Yesus menanggung dosa kita dan berkata sudah lunas. Kalau itu penugasan berarti semuanya sudah dilakukan dengan sempurna. Kalau itu sebuah karya, maka itu sesudah perubahan revisi diselesaikan dengan baik, dan kemudian pelukis itu kan berkata tetelestai. Semua sudah selesai. Waktu Dia mati di kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Apanya? Misinya untuk mengadakan penyelamatan. Jadi kita tidak memerlukan lagi korban-korban yang lain karena Kristus telah menjadi korban yang sempurna. Yang kelima, korban penebus salah. Jadi orang ini mengakui ada dosa yang merugikan orang lain, maka dia wajib menggantinya. Ada aturannya 20%. Ini bentuk dari tanggung jawab moral. Kalau Anda merugikan orang lain, tidak cukup hanya minta maaf ya, tapi Anda harus menggantinya. Itu menurut hukum imamat. Jadi relasi dipulihkan, tetapi itu juga menunjukkan kita punya tanggung jawab. Kalau kita pinjam barang dan rusak, kita nggak bisa cuma berkata maaf ya barangnya rusak. Tapi saudara berkata ini barang rusak saya akan ganti. Bayar denda lagi 20%. Makanya kadang orang bilang bisa ganti nggak bisa beli. Pernah nggak Bapak Ibu ingat itu? Peribahasa kuno. Orang tua bilang hati-hati kalau pinjam barang punya orang, karena nanti kau bisa ganti walaupun kau nggak punya uang untuk membelinya, terpaksa harus ganti karena barangnya waktu dipinjam bagus, sekarang kembalikan rusak, kan nggak mungkin. Pinjam motor orang bagus, rusak kecelakaan misalnya jatuh, kembalikan dengan bagus nggak? Atau kembalikan rusak-rusakan? Ya kan? Anda akan merusak namamu dan reputasimu, tetapi engkau harus menggantinya 20%. Waktu Sakeus bertobat, dia mengganti 400%. Itu hebatnya Sakeus. Bukan 20%. Dia berkata 4 kali lipat kalau ada orang yang kuperas, aku ganti Tuhan. Wah hebatnya. Jadi Kristus menanggung sepenuhnya. Nah itu 5 jenis korban yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Sekarang kita lihat lagi pasal yang ke-8. Pasal 1 sampai pasal 7 imamat itu tentang korban. Imamat 8 sampai 10 bicara tentang imam yang melaksanakannya. Mengapa? Sebab kalau korban tanpa imam tidak ada fungsinya. Karena harus ada yang melakukannya. Dan kalau imam melakukannya tanpa kekudusan sangat bahaya. Karena nanti kita lihat pasal yang ke-10, imam itu melakukan satu upacara ibadah yang salah dengan konsekuensi sangat mengerikan. Nah, kitab imamat itu sekali lagi menunjukkan kerinduan Allah untuk diam di tengah umatnya. Jadi kalau kita belajar imamat, kita sedang mencari tahu betapa rindunya Allah. Gapnya ada, Dia kudus, Allah yang kudus, saya berdosa. Korban itu kalau kita ingat, korban itu punya makna mendekat. Ini bukan suap, tetapi ini sebuah jembatan. Kita diampuni dengan cara ditutupi dosanya melalui korban-korban imamat ini. Tapi waktu Yesus mati, Yesus tidak menutupi dosa kita, tetapi Dia menghapus dosa kita. Jadi imamat menunjukkan Allah itu rindu untuk manusia tinggal dengan Dia, Dia berdiam dengan manusia. Tetapi manusia harus mendekat kepada Tuhan dengan kekudusan.
Jadi bukan mentang-mentang Tuhan sudah buka jalan, kita datang kepada Tuhan sembarangan. Jadi ada prinsip penting dalam imamat, Allah yang kudus itu harus didekati dengan cara yang Dia tetapkan. Dan orangnya harus Dia tetapkan. Inilah tugas imam. Nah, mari kita melihat. Pasal 8 sampai 10 ini ada dua kontras. Yang pertama, gambaran pelayanan yang ditaati sepenuhnya. Dan kemudian pasal 10, pelayanan yang menyimpang. Jadi sekaligus kita melihat ada hukum, ada peraturannya, dan kemudian ada pelaksanaan yang baik. Pasal 10 ada pelaksanaan yang salah. Sehingga melalui penyimpangan inilah kita belajar bagaimana tiga pasal yang kita bahas ini. Sebetulnya sederhana, tapi sangat serius. Kadang-kadang hal sederhana itu bukan berarti tidak penting. Allah menyederhanakan, kita bisa menghampiri Allah yang kudus. Coba bayangkan, Anda kalau mau menghadap pejabat tinggi di kabupaten ini misalnya, prosedurnya kan juga panjang. Mau menghadap gubernur Sumatera Selatan, mau menghadap Presiden Republik Indonesia, wah itu kan tidak mudah. Mengajukan permohonan, harus ada dasar yang kuat, belum tentu juga disetujui. Kalaupun disetujui, kemudian banyak protokolernya, aturan-aturannya. Kita menghampiri Tuhan, itu senjangnya jauh. Dia Allah yang bertahta dalam kesuciannya, dalam terang yang tak terhampiri. Anda mau teriak nggak sampai. Anda mau terbang nggak akan sampai. Tapi Tuhan berkata ada jalan yang dibukanya. Jadi sesuatu yang disederhanakan melalui korban, manusia bisa mendekat kepada Allah. Jadi Allah yang kudus tidak bisa didekati dengan cara yang sembarangan. Tapi Dia sangat ingin manusia datang kepadanya. Jadi dua hal ini kita harus ingat. Allah sangat ingin berdiam di tengah umatnya. Tetapi manusia tidak boleh meremehkannya dengan cara mendatangi Tuhan dengan sembrono. Mari kita lihat tiga hal yang kita mau bahas ini. Yang pertama dari pasal 8, kemudian pasal 9 dan nanti pasal 10. Pelayanan itu dimulai dari ketaatan total. Pelayanan itu atas perintah Tuhan. Kita belum baca Imamat pasal 8 ya. Imamat pasal 8 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 ekor domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Ayat 1 ini dimulai dengan kalimat Tuhan berfirman kepada Musa. Kemudian ada perintahnya bla 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 bla. Apa perintahnya? Supaya Harun dan anak-anaknya sebelum melayani, mereka dipersiapkan dengan baik, dengan benar. Seluruh proses pentahbisan Harun dan anak-anaknya ini mengikuti perintah Tuhan. Harus rinci karena Tuhan merincinya. Kalau kita baca di dalam misalnya kita bilang aja gini, ayat 6, lalu Musa menyuruh Harun anak-anaknya mendekat, dibasuhnya mereka dengan air. Sesudah dibasuh dengan air, dikenakannya kemeja, diikatnya pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatnya sabuk baju efod, dikebatnya sabuk itu kepadanya, dikenakannya tutup dada kepadanya, dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Ini tanda kalau mereka berdoa, kalau Tuhan berkenan, Tuhan menjawab dengan Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan dan seterusnya. Jadi rinci, runut. Tidak boleh ada untuk apa ini, kan gak perlu ribet-ribet amat. Pakaian imam itu ribet saudara. Sesudah dia punya pakaian dalam, pakaian lenan, dan kemudian dia juga pakai jubah. Itu sebabnya masih ada kadang gereja yang masih melakukan ibadahnya dengan imamnya
dengan banyak atribut kependetaannya. Sudah pakai baju rapi, pakai kemeja, pakai jas, pakai toga lagi, pakai stola lagi, pakai topi lagi, pakai tanda kebesarannya lagi. Wah, itu upacaranya. Pernah lihat seperti itu? Enggak pernah. Terus saudara bilang, kok bapak pakai batik aja? Nah, karena kita juga harus kontekstual, dan kemudian kita juga melihat bahwa ibadah tidak lagi secara ritual di dalam hal-hal yang simbolik. Ada hal yang sudah digenapi Tuhan. Paling simpel, pendeta sekarang pakai white collar, ya, kerah putih. Kemudian ada yang bilang ada white collar crime, kejahatan kerah putih. Wah, itu kenapa begitu ya? Siapa yang pernah tahu white crime collar, kejahatan kerah putih? Itu maksudnya orang-orang yang melakukan kejahatan dengan cara yang halus, yang sopan, yang tidak seperti orang nodong dengan pistol, nodong dengan senjata, minta duit. Tetapi mereka membuat kejahatan, entahkah penyalahgunaan wewenang atau apapun juga dengan cara yang sangat sopan dan halus. Sopan itu dalam arti tidak seperti orang biasa, tapi jahat, itu kejahatan, makanya disebut kejahatan. Jadi Harun ini harus pakai pakaian yang tidak boleh, atau persiapannya tidak boleh dipotong, dikurangi. Pelayanan sejati itu bukan hasil kreativitas rohani, tetapi respon dari firman Tuhan. Nanti kita melihat lebih jauh. Nah, yang kedua, kemudian penyucian, pembasuhan, kemudian dikenakan pakaian kudus. Basuh itu bicara tentang apa? Pemurnian moral, dibersihkan. Kemudian pakaian imam itu menggambarkan identitas dan fungsinya. Imam punya fungsi mempersembahkan korban untuk Tuhan dan memberkati umat Israel, umat Allah. Jadi dia sebagai pengantara, harus ada fungsinya. Kalau imam tidak berfungsi, nggak ada gunanya. Kata kudus atau kodes atau kados ini berarti dipisahkan. Jadi sebelum imam melayani, mereka harus terpisah 7 hari. Kalau kita baca perjanjian baru, Yesus juga mengajarkan kepada kita kehidupan yang dikuduskan. Dalam pasal 13 ayat 8, Injil Yohanes, 1 hari Yesus menyuci kaki para muridnya. Dan Petrus kemudian berkata, Tuhan, aku nggak mau engkau cuci, ya kan? Karena Petrus merasa tidak layak. Tapi kemudian Tuhan berkata begini, ayat 8. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi pembasuhan itu menggambarkan penyucian hidup. Allah itu kudus. Bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan kalau hidup kita tidak dikuduskan lebih dulu? Sehingga Tuhan berkata, kalau engkau tidak dibasuh, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Jadi imam ini melayani harus dikuduskan dulu. Efesus pasal 4, sesudah kita diselamatkan, kita terus mengenakan pakaian yang terus diperbaharui. Apa yang diperbaharui? Pikiran. Karena pikiran ini bisa membuat kita melawan Tuhan. Sikap lahiriahnya mungkin hormat, santun, karena orang Indonesia. Tetapi pikiran kita seringkali melawan pikiran Tuhan. Kehendak kita melawan kehendak Tuhan. Maka kita perlu diperbaharui. Paulus membahasakannya mengenakan manusia baru yang terus dibaharui pikiran dan perasaannya, kehendaknya. Inilah kehidupan yang terus-menerus terjadi. Inilah proses kedua dalam hidup orang Kristen, dikuduskan, sanctification. Sampai kapan? Sampai kita mati. Jadi kalau kita jumpa orang Kristen yang belum sempurna, dia memang sedang diproses. Saya dan saudara juga sedang diproses. Jadi jangan berkata karena sudah tahu, oh katanya Kristen, hidupnya kudus, kenapa masih buat salah? Kita masih bisa berbuat salah karena kita tinggal dalam tubuh jasmani. Waktu lelah, waktu sakit, waktu lebih atau waktu kurang, kita bisa merespon secara salah. Tapi waktu Roh Kudus ingatkan kita,
kita mau bertobat dan mengaku dosa kita. Itu yang paling penting. Jadi jangan beranggapan kalau sudah mengenal Tuhan, disucikan, dibenarkan, gak bisa berbuat salah lagi. Masih bisa. Itu kita harus menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, menjaga sikap kita. Makna rohani dari persiapan ini adalah pelayanan tanpa kehidupan yang disucikan. Itu bahaya. Karena orang ini melayani di dalam keberdosaannya. Pertama, persembahannya, pelayanannya tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, pelayanan itu membahayakan dirinya juga. Yang ketiga tentang minyak urapan. Mereka diurapi. Minyak itu lambang apa? Lambang kehadiran Roh Kudus. Sekarang setelah Roh Kudus dicurahkan dari Kisah Rasul pasal 2, maka kita tidak perlu lagi harus diminyai untuk berkata, wah saya diurapi. Boleh dipakai, tetapi itu tidak sebuah jaminan. Untuk apa orang harus diurapi dengan minyak? Bahkan kalau minyaknya dibawa dari Israel, minyak zaitun biasa. Minyak zaitun dikasih rempah tertentu. Kalau sudah diurapi dengan minyak yang dibawa dari Israel, apa kita lebih kudus? Enggak juga. Ya. Karena itu lambang. Sesudah digenapi kita bisa melihat itu bayang-bayang. Boleh dipakai kalau mau. Tetapi yang paling penting adalah kehadiran Roh Allahnya sendiri. Hidup kita didiami oleh Roh Kudus. Maka mungkin kita tidak diurapi dengan minyak. Tetapi Roh Kudus mengurapi kita karena dia berdiam di dalam kita. Sebab ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita berarti hidup kita menjadi baitnya Allah. Allah sendiri mau berdiam di dalam kita. Nah, Harun diurapi, anak-anaknya diurapi sebelum melayani. Bahkan waktu Yesus tampil, Yesus pun diurapi. Kenapa? Karena dia sedang memerankan kehidupan seorang imam besar agung. Yesus sedang datang ke dalam dunia dalam misi untuk menyelamatkan jiwa. Dan dia menempatkan dirinya sebagai pengantara. Ketika dia mempersembahkan hidupnya sebagai korban penghapus dosa, maka dia harus memulai pelayanan penyelamatannya dengan pengurapan. Dia dipersiapkan. 30 tahun Yesus tampil melayani. Tapi sebelum Yesus tampil melayani, dia berdoa. Dia berpuasa 40 hari di padang gurun. Biasanya setiap mahasiswa yang keluar dari sekolah tinggi teologi atau sekolah Alkitab selalu diminta berpuasa sebelum masuk ke pelayanan atau sebelum masuk ke perkuliahannya, supaya orang menyiapkan hati. Kenapa? Karena orang perlu waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yesus ketika dia berpuasa, dia mengalahkan serangan dan tipu daya iblis. Jadi ini sebuah peperangan yang sudah dia selesaikan. Sehingga waktu dia masuk pelayanan, dia sudah menang. Bayangkan kalau Yesus tidak memulai persiapannya, maka sepanjang pelayanannya yang 3,5 tahun itu akan dirongrong dengan serangan-serangan iblis. Karena iblis selalu ingin menjatuhkan. Tapi kalau sudah dimenangkan, waktu serangan ketiga Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, karena hanya kepada Allah engkau menyembah." Itu serangan yang mematikan, saudara. Siapa yang ingat Matius pasal 4? Yesus setelah puasa 40 hari, apa yang dibuat? Siapa yang puasa 4 hari? 40 hari, 4 hari. Yesus 40, kita 4 hari. Bisa nggak? Wah, 4 hari itu berat, Pak. 1 hari aja berat. Itu kampung tengah sudah ribut semua. Wah, waktu puasa 40 hari, dia lapar. Karena dia tinggal dalam tubuh manusia. Iblis datang menggoda dia. Kalau Tuhan mau, kalau engkau mau, ini banyak batu nih. Di Yeriko itu kan kayak seperti padang pasir. Banyak batu-batuan, juga ada bukit-bukit yang kalau orang pergi berziarah disebut bukit pencobaan. Itu di Yeriko. Jadi iblis berkata, lihat banyak batu. Bilang aja, batu jadi roti.
jadi roti tawar, roti manis, roti bakpao lah, roti apalah, tinggal ngomong. Wah, terus apa kata Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja. Kalah iblis. Iblis nyerah enggak? Enggak. Yang kedua, iblis aja apa? Pergi ke bubungan bait Allah. Itu atap yang dibuat oleh bangunan Herodes itu tinggi dan megah. Bangunannya saja 48 tahun baru bangun gereja. Kalau 48 tahun, gedung gerejanya sebesar apa dan semegah apa. Katanya di Spanyol ada bangunan gereja, katedral yang megah, yang puluhan tahun sampai sekarang belum selesai sempurna. Kalau naik di atas kali tower paling tinggi, kemudian iblis bilang, kalau kau jatuhkan dirimu ke bawah, kakimu gak akan patah. Karena sebelum jatuh ke tanah, malaikat akan menatang. Karena ada ayatnya, ada di Mazmur. Tapi Yesus berkata, apa? Apa? Gak tahu. Iblis nyerang begitu kan? Yang ketiga serangannya apa? Kemudian tiba-tiba di depan dipamerkan semua keindahan dunia. Kemudian iblis berkata, kalau engkau menyembah aku, engkau akan mendapatkan semua dunia ini. Yesus mengalahkan iblis dengan memperkatakan firman. Kemudian iblis lari. Jadi serangan pertama, serangan kedua, serangan ketiga, Yesus mengalahkannya dan menang melalui memperkatakan firman. Kalau kita nggak punya perbendaharaan firman, bagaimana kita bisa mengatakan firman? Jangan-jangan nanti kita bilang, kata nenek, iblis kau pergilah. Iblis bilang, aku nggak takut dengan nenekmu. Siapa nenekmu? Kata bapakku, kata pendeta. Enggak, harusnya engkau memperkatakan firman. Karena firman itu ada di dalam hatimu dan engkau memperkatakannya. Itu memiliki kuasa. Gereja itu adalah imamat yang rajani. Gereja juga diurapi. Gereja adalah Kristus-Kristus kecil. Nah, mari kita lihat yang keempat. Darah kemudian yang dari lembu itu ditaruh di telinga sebelah kanan, di tangan kanan, dan di kaki yang kanan. Ada makna enggak? Ada. Ini bicara tentang kehidupan yang ditebus sepenuhnya. Darah yang pada anggota tubuh ini menggambarkan sebuah totalitas hidup yang dikuduskan. Kenapa? Karena telinga ini indera untuk mendengar. Tangan adalah bagian tubuh untuk mengerjakan sesuatu. Kaki anggota tubuh yang dipakai untuk pergi berjalan. Telinga yang dikuduskan, tangan yang dikuduskan, kaki yang dikuduskan. Berarti seluruh hidup kita dikuduskan. Karena kalau mulutnya saja diurapi, nyanyi mengucap syukur, tapi tangannya masih nyolong, matanya masih suka melihat hal yang jahat, telinganya masih senang mendengar sesuatu yang jahat. Kadang-kadang telinga kita sepakat dengan persepakatan yang jahat, tangan kita melakukan pekerjaan yang jahat, kaki kita mengarahkan kepada tujuan yang salah. Maka semuanya harus dikuduskan. Jadi jangan hanya serahkan hatimu, imam ini harus dikuduskan telinganya, tangannya, dan kakinya. Seluruh hidup pelayan Tuhan, orang percaya, itu ada di bawah kuasa darah yang kudus, diperdamaikan. Sebab kalau tidak, ada bagian hidup kita yang jadi liar karena tidak dikuduskan. Itu sebabnya ada orang Kristen ke gereja, tapi dia masih liar di luar gereja. Tangannya dipakai untuk melakukan yang salah. Satu tangan mungkin di gereja bertepuk tangan, mulutnya memuji Tuhan 2 jam. Tapi selain itu, hidupnya masih melakukan hal yang salah. Tuhan ingin menguduskan seluruh hidup kita. Bukan saja waktu kita di gereja, tapi waktu kita bekerja, waktu kita cari uang, waktu kita ditugaskan oleh pimpinan kita. Kita harus hidup di dalam pengudusan. Ini menunjuk pada Kristus yang melalui darahnya menguduskan hati nurani kita. Orang kalau cuma bersih di muka, makanya ada waktu setelah Anda datang ke gereja, kalau masih jam 4 kurang sekian menit, ayo jangan ngobrol, tapi duduk berdoa,
bersaat teduh dengan Tuhan. Dan waktu kita pulang juga kita nggak langsung pulang, tapi kita bersaat teduh, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari juga waktu kita bangun, dokter anjurkan kita jangan langsung lari karena bisa jatuh, ya kan? Kita mungkin duduk, dari bangun kita duduk, kemudian kita lebih tenang. Sementara kita duduk menenangkan tubuh dan membuat adaptasi, berkatalah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Jadi sejalan kan, nasihat dokter juga baik, kemudian kita melakukannya juga, kita berkata bangun tidur berterima kasih kepada Tuhan. Jangan bangun tidur, mana HP-ku, mana HP-ku, mana HP. Ya kan? Anda bangun tidur cari Tuhan harusnya. Begitu melek bilang Tuhan terima kasih. Jangan mana melek, mana HP. Ingat Tuhan. Jadi kalau hanya ritual lahiriah kurang. Darah Kristus menyucikan sampai ke dalam hati nurani kita. Untuk apa cuma bersih luar kalau hati nuraninya tidak dikuduskan? Itu sebabnya Yesus menyucikan sampai ke dalaman hati nurani kita. Yang kelima, 7 hari pengudusan. Jadi waktu sudah dikuduskan ini, mereka masih nunggu, nggak boleh langsung pelayanan. Ini menunggu waktunya Tuhan. Imam itu nggak bisa langsung melayani. Sudah siap, sudah dibasuh, sudah dikasih pakaian, sudah diperciki, sudah semuanya. Kemudian Tuhan bilang, mereka harus nunggu 7 hari. Padahal sudah siap pelayanan, tapi harus nunggu. Apa maknanya saudara? Maknanya itu seringkali kita harus sekali lagi mempersiapkan hati. Supaya kita tidak seketika merasa, wah saya sudah siap, saya melayani. Waktu seperti ini, waktu yang baik untuk kita refleksi lagi. Waktu untuk mempersiapkan hati kita. Kalau saudara ke gereja berdoa, waktu datang, duduklah dan berterima kasih dengan Tuhan. Siapkan hatimu. Pelayan Tuhan juga mempersiapkan hatinya. Di rumah juga ketika kita sudah melakukan apa atau sebelum melakukan sesuatu, kita menanti-nantikan Tuhan lewat doa-doa kita. Kita perlu waktu. Yesus melakukannya. Murid-murid sebelum diutus, Yesus berkata, kalian harus menunggu sampai janji itu datang. Mereka doa setiap hari selama 10 hari sebelum mereka diurapi dan diutus. Jadi selalu ada periode persiapan itu. Nah, bagian yang kedua, pasal 9, kemuliaan Allah turun atas pelayanan yang taat. Setelah semua proses ini, pasal 9 menjelaskan kepada kita, pada hari yang ke-8, jadi setelah 7 hari, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Jadi apa yang dilakukan pada hari pertama melayani setelah hari ke-8, Harun gak langsung melayani orang. Harun melayani dirinya sendiri. Musa bilang sama Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda, ayat 2, untuk korban penghapus dosa, seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Jadi sebelum Harun melayani, dia harus mempunyai 1 ekor lembu sapi, 1 ekor domba, dan itu dipersembahkan untuk korban dirinya sendiri. Kenapa? Karena imam itu juga manusia berdosa yang membutuhkan pengampunan. Jadi imam itu tidak steril dari dosa. Sebelum dia melayani umat, dia harus minta pengampunan dari Tuhan. Pemimpin itu tidak berarti tidak pernah berbuat salah. Justru sebelum dia melakukan tugasnya, dia minta pengampunan dari Tuhan. Jadi kalau ada pelayan Tuhan yang lupa akan anugerah, tidak mempersiapkan hatinya, tidak minta pengampunan, pendamaian bagi dirinya, dia mudah jatuh dalam kesombongan. Sebab dia merasa aku bisa, karena aku sudah belajar,
karena aku sudah selesai sekolah, karena aku sudah selesai begini. Dia tetap harus ada waktu-waktu di mana dia sendiri datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati dan hidupnya. Kemudian dalam pasal 9 ayat 23-24, sesudah semuanya dilakukan dengan benar, kita baca ayat 23, ayat 24. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Ayat 24 kita baca sama-sama. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak yang ada di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Heran, mereka mempersembahkan korban, gak pakai api waktu itu, semua diletakkan. Kemudian tiba-tiba api dari Tuhan membakarnya. Api keluar memakan korban itu. Api ini bukan dari imam gak menyalahkannya. Ini dari Allah. Ada makna, ada ini tanda kemuliaan. Tanda Allah berkenan kepada korban itu. Allah menerima persembahan itu. Allah menerima seluruh proses yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya. Jadi umat Israel bersorak karena tiba-tiba ada api dari tempatnya. Mau bilang dari langit ya. Karena dari hadapan Tuhan. Dari hadapan Tuhan bisa dimaknakan juga dari ruang Maha Kudus. Tiba-tiba keluar dari sana api, membakar yang ada di mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran di pelataran, di luar. Di dalamnya ada ruangan yang tertutup, ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Bapak Ibu bisa bayangkan, tiba-tiba ada keluar api dari ruang yang tertutup, kemudian membakar korban sapi, kambing domba di depan. Tetapi kain-kain dari kemah itu tidak terbakar. Hebat kan? Ketika api itu membakar korban itu, maka itu sebuah ungkapan penerimaan Tuhan. Sehingga umat Israel bersorak-sorak. Tetapi yang menarik, mereka bukan hanya bersorak-sorak, kemudian mereka apa? Sujud menyembah. Wah, ada euforia. Wah, Tuhan menjawab doa kita. Wah, Tuhan memberkati dan menerima persembahan kita. Mereka sudah bersorak, mereka ingat, mereka sujud menyembah. Apa maknanya, saudara? Ibadah yang sejati itu selalu menghasilkan hormat dan takut akan Tuhan. Bukan sekedar emosi sesaat, sebuah euforia atau hiburan. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, fokus kita sebetulnya kita melayani Tuhan. Kalau ada orang ke gereja, kenapa kau ke gereja? Aku mau cari hiburan buat hatiku lah. Itu kurang tepat. Yang tepat itu dia mau datang menyembah Tuhan. Saudara ingat kisah Natal yang barusan. Kalau kita membaca kisah datangnya orang Majus, rombongan besar dari negeri yang jauh, datang berbulan-bulan dari negerinya, bawa ekspedisi yang mahal. Bukan 3 orang yang datang. Mereka melintasi padang gurun, mereka melintasi negara yang lain. Mereka datang mencari Yesus dengan dituntun oleh bintang yang besar itu. Waktu ditanya oleh Raja Herodes, kamu mau ngapa mencari raja itu? Kami datang mau menyembah dia. Apa enggak bisa menyembah di negerinya? Halo? Bisa enggak mereka menyembahnya di negerinya? Bisa. Tapi mengapa mereka datang berbulan-bulan dengan biaya yang mahal, dengan resiko dirampok, bisa kecelakaan di perjalanan, datang ke Bethlehem, dan mereka berkata, kami datang untuk menyembah Raja di atas segala raja. Kita bisa berdoa di mana saja, di mobil, di sepeda motor, di kendaraan, di rumah kita, di toko kita, di kantor kita. Tapi ada waktu juga kita datang ke gereja, satu tempat yang kita sepakati untuk menyembah Tuhan. Amin. Kebaktian di rumah bisa enggak?
Bisa. Doa di rumah bisa. Tapi mengapa kita ke gereja bersama-sama? Kita sepakat. Kalau yang pagi jam 7, kalau sore jam 4. Karena kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Ada cara untuk kita menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing. Tapi ada cara juga kita mau bersama-sama menghampiri Tuhan. Inilah ibadah. Sehingga kita bisa melihat mereka datang, mereka bersorak, tapi kemudian mereka sujud menyembah. Kalau ibadah tidak membuat Anda lebih hormat akan Tuhan, ada yang keliru dalam tujuan ibadahmu. Kalau orang pulang dari ibadah dia ngomel, untuk apa ke gereja? Tambah jengkel aku. Loh, Anda cari apa ke gereja? Harusnya Anda datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Kalau Anda datang ke gereja jadi pengamat, AC-nya dingin, atau AC-nya nggak dingin, duduknya nggak enak, sebelah saya orangnya, begitulah, nyanyinya begini, nyanyi begitu, saya ke gereja kok nggak enak ya, udahlah saya nggak ke gereja. Loh, kita datang ke gereja untuk cari apa? Kita datang ke gereja berbakti untuk menyembah Tuhan. Fokus kita Tuhan. Amin. Lo ngapain 2 jam ke gereja kalau bukan untuk Tuhan? Tutup toko lebih cepat. Harusnya jalan-jalan kita ngomong, enggak, saya mau ke gereja. Ibadah 2 jam. Dari 168 jam dalam satu pekan, seminggu 2 jam itu cuma, bagilah 2 jam bagi 168. Cuma 0, sekian persen saja. Sedikit saja waktu kita 2 jam di gereja dibandingkan 168 jam. Dan kalau kita sudah datang di gereja, kenapa kita kehilangan maknanya, kehilangan tujuan? Anda datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Sesudah itu Anda bisa berfellowship dengan saudara seiman. Bagaimana keadaanmu 1 minggu ini? Boleh ngobrol, tapi tujuan utamanya adalah menyembah Tuhan. Amin. Jangan tidur. Nah, yang ketiga, imamat. Ini terakhir, maksudnya bagian terakhir. Api asing, ini kekudusan yang dilanggar. Dalam pasal 10 kita baca. Pasal 10. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Wow, berani sekali mereka mempersembahkan sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Apakah ini sebuah inisiatif dalam hal hubungan dengan Tuhan, dalam peribadatan yang Allah telah tentukan caranya? Ini sesuatu yang salah. Karena jelas di sini mempersembahkan api yang asing yang tidak diperintahkannya. Nanti kita lihat apa itu maksud dari kata api yang asing. Bukankah sama-sama api? Ini maknanya adalah pelayanan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ini sama dengan ketidaktaatan. Disuruh apa, dikerjakan lain. Jadi tidak semua kegiatan ritual agamawi itu berkenan. Kan mereka juga mau melayani, Pak. Gak ada yang salah, betul. Tetapi kalau mereka tidak melakukannya, atau mereka melakukannya tidak seperti yang Tuhan perintahkan, disitulah salahnya. Pelayanannya bagus, tetapi ada yang salah. Nah, mari kita lihat. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, apinya tidak diambil dari mezbah Tuhan. Dari mana? Imam itu harusnya mengambil dari mezbah yang ada di hadapan Tuhan. Kan tadi api sudah datang, saya membakar semuanya. Dari mezbah itu juga api itu bisa diambil. Ada mezbah dupa di dalam ruangan. Jadi intinya apinya harus api yang ditentukan Tuhan dari mezbahnya Tuhan. Gak boleh api dari yang lain. Api ini dijaga, saudara. Siang malam gak boleh mati. Kalau orang pergi ke Gunung Kawi,
Saya nggak pernah, cuma kemarin saya lihat di YouTube-nya. Di Gunung Kawi itu ada lilin-lilin yang besar yang dijagai sepanjang 1 tahun, nggak boleh mati. Coba bayangkan, lilin yang nggak mati sepanjang 1 tahun, sebesar apa lilinnya? Kalau lilin cuma sebegini, tinggi 20 cm, 1 hari habis nggak? Habis ya. Jadi ada lilin yang nggak boleh mati, dijagai, dibayar, iya dibayar, karena nungguin api. Karena kalau lilinnya mati, orang itu pasti punya masalah. Usahanya lah, kesehatannya lah, rumah tangganya, sehingga diyakini api itu nggak boleh mati, dijagai. Jadi ini sebuah keyakinan yang dari mana datangnya, nggak tahu. Tapi kita juga tahu di mesbah di hadapan Tuhan, di kemah suci apinya nggak boleh padam juga, harus dijaga. Siapa yang jaga? Imam. Mereka harus memastikan api itu nggak boleh padam. Nah, api itulah yang dipakai untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Apakah api asing ini diambil dari tempat yang lain? Mungkin. Atau makna dari api asing ini, karena pasal 16 ayat 2, sesudah Nadab dan Abihu mati, Tuhan kasih larangan begini, Harun, kau nggak boleh masuk sembarangan pada waktumu, kau harus masuk 1 tahun 1 kali saja ke ruang Maha Kudus. Jadi bisa terjadi memang ada waktu yang salah, bukan waktunya. Ada kemungkinan yang ketiga. Ini semua punya dasar yang kuat. Api itu harus dari mesbah Tuhan, itu peraturan. Harun gak boleh masuk ke ruang Maha Kudus setiap hari, gak boleh sembarangan. Ruang kudus jadi harus pisahin, ada ruang kudus, di dalamnya lagi ada ruang Maha Kudus. Nah, yang ketiga, kondisi rohani Nadab dan Abihu ini, 2 orang imam ini tidak layak. Karena sesudah mereka mati, kemudian ada perintah dalam pasal 10 ayat 8 sampai 11. Kita baca nih. Tuhan berfirman kepada Harun, ini pasal yang sama, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Jadi kalau mereka saking senangnya kemudian mereka minum anggur dan agak mabuk, kemudian sembrono mempersembahkan pelayanan, maka tadi kita baca, kita nggak baca tadi ya, pasal 10 ya, ayat yang keberapa? Ayat 2. Kita baca pasal 10 ayat 2, kita kembali. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Jadi Nadab dan Abihu mempersembahkan api yang asing, yang Tuhan tidak perintahkan. Tiba-tiba bukannya Tuhan menerima persembahannya, justru mereka mati karena api itu. Jadi apa yang salah? Kemungkinan 3 hal ini. Larangan ini datang setelah kematian mereka. Mungkin 1 dan 2, tapi mungkin 3-tiganya, atau mungkin yang ketiga. Api yang sama bisa menerima sebagai tanda perkenanan, tapi api yang sama dalam pasal 10 membakar imam yang menyimpang. Apakah Tuhan berbeda? Tidak, Tuhan tidak berubah. Yang berubah manusia yang sikapnya. Pasal 8 mereka melakukannya, pasal 9 melakukannya dengan baik, dan Tuhan merespon, menerima persembahannya. Pasal 10 dimulai dengan sesuatu yang salah. Seringkali setelah kita berhasil, kita lengah, lalai. Tadinya kita sangat taat, tapi begitu berhasil kita berkata, oh ternyata gak harus saya taat betul, gak harus saya suci betul, gak harus saya nurut betul, bandel dikit gak apa-apa. Waktu ketika bandel kemudian Tuhan hukum. Jadi jaga hatimu. 1 kali engkau berjanji untuk hidup mengasihi Tuhan, seumur hidupmu engkau taat.
Amin. Jangan waktu kecil taat, waktu mulai remaja kawannya bilang, nakal sedikit, jahat sedikit, gak apa-apalah. Kemudian kita terbawa. Enggak, Allah gak berubah. Sikap hidup kita terhadap hormat dan taat kepada Tuhan juga jangan berubah. Tetap mengasihi Tuhan sampai tua. Orang bilang kau rugi, gak pernah nakal dari muda sampai tua. Makanya banyak orang nakalnya waktu tua. Karena dia bilang waktu aku remaja aku takut kakakku melotot. Nggak boleh. Oh iya. Mau gini, cicitnya bilang nggak boleh, jangan. Mau gini lagi, bapaknya bilang kau masih kecil, nak nakal buat, jangan. Nah sudah tua, katik lagi mak bapaknya, katik lagi kakaknya, dia lah tua. Sekarang siapa yang nak ngelarang aku, katanya. Kemudian jadilah dia nakal waktu tua. Ada orang nakal waktu tua. Tambah tua tambah nakal. Sampai orang bilang tua-tua keladi. Tambah tua tambah jadi. Dulu dia kecil baik, remaja baik, tapi sesudah tambah tua tambah nakal, tambah usil, tambah gak bisa dikasih tahu. Dia bilang siapa nak ngatur aku lagi? Cuma Tuhan yang bisa ngatur aku. Nah, itu hati-hati saudara. Jadi ada orang yang berubah sikapnya, tidak makin setia, tapi dia lalai. Semakin dekat orang dengan Tuhan, semakin serius tuntutan ketaatan dan kekudusan. Ingatlah, pelayanan itu bukan hanya hak istimewa, tapi juga sebuah tanggung jawab yang besar. Nah, saya tambah sedikit. Api asing itu bukan soal kreativitas ibadah, tetapi ketidaktaatan terhadap firman Allah. Tadi pagi nggak ada nih, tadi saya tambahin. Allah menolak ibadah yang apa? Yang tidak bersumber dari Dia, yang tidak tunduk pada firman-Nya, yang tidak menghormati kekudusannya. Itu api asing. Aplikasi bagi kita, pelayanan tanpa terang firman, itu api asing. Jadi kalau kita melayani tanpa tuntunan firman, tidak dalam koridor kebenaran firman, maka pelayanan kita bisa seperti sebuah api asing. Firman tidak menjaga hidup kita. Kalau orang mengumbarkan emosinya tanpa kebenaran, itu api asing. Orang mengejar popularitas tanpa hidup kudus, itu api asing. Orang beribadah tapi nggak ada takutnya dengan Tuhan, itu api asing. Saya lihat banyak orang mau ke gereja, tapi apakah dia hidup takut akan Tuhan? Di luar sana, di tempat kerjanya, ketika dia pegang uang, ketika dia dikasih kepercayaan, apakah dia takut akan Tuhan? Waktu istrinya nggak ada, waktu orang tuanya nggak memantau, apakah dia takut akan Tuhan? Jadi jangan sampai hidup kita ada api asing, karena itu tanda kita tidak taat kepada Tuhan. Allah tidak menolak ibadah yang sederhana, tapi Ia menolak ibadah yang sembrono. Nah, rangkumannya, Kristus itu adalah imam besar, bukan Harun lagi. Karena kita tidak hidup di zaman Harun, kita hidup di zaman Kristus, imamat yang rajani. Korban yang agung. Kalau Harun mempersembahkan korban setiap tahun, pagi dan petang, setiap hari ada korban, 1 tahun sekali juga ada. Jadi banyak kali korban-korbannya. Dan Yesus itu sebetulnya adalah korban yang agung. Pasal 8 sampai pasal 10, kalau kita melihat, digenapi di dalam Yesus secara sempurna. Sebab Yesus itu imam besar yang tidak bersalah dan tidak punya dosa. Sehingga satu kali dia mempersembahkan dirinya, dia tidak lagi berulang-ulang setiap tahun. Harun setiap tahun harus membawa korban pengampunan dosa bagi dirinya. Tiap tahun. Yesus korban sempurna. Satu kali dia lakukan, maka kuasanya berlaku sampai hari ini. Korban Yesus itu membuat kita beroleh pengampunan. Karena Yesus tadi berkata, sudah selesai. Karena sudah selesai, nggak perlu diulang tiap tahun. Kita hanya merayakan Paskah, kita merayakan Jumat Agung, tapi peristiwanya cuma satu kali. Yesus mati di kayu salib untuk menembus dosa seisi dunia bagi orang yang percaya. Kita makan perjamuan, roti dan anggur. Kita diingatkan, Yesus sudah mati buat saya. Kuasa pengampunannya masih berlaku sampai hari ini.
Dia membuka jalan agar kita mendekat kepada Allah dengan berani, tetapi tidak boleh sembrono. Ya. Kalau ada api, api itu sekarang bagi kita adalah memurnikan. 1 Korintus pasal 3 begini kata, kalau api tidak menghanguskan, berarti barang itu dimurnikan. Tapi kalau api itu menghanguskan, maka dia terbakar. Coba lihat, kayu, rumput, jerami, kalau kena api, habis. Tapi batu permata emas, kena api, dia dimurnikan. Siapa yang pakai gelang cincin emas? Itu kan disebut, kalau yang murni, 999, logam mulia. Berarti 999, sekian, itu logam mulia. Bukan hanya 24 karat, tetapi dia logam mulia. Tidak ada kandungan logam non emas, gak ada tembaga lagi, gak ada campuran yang lain. Bagaimana memisahkannya? Di samping kimia, dia dibakar. Iman kita juga dimurnikan melalui pencobaan. Kristus memurnikan hidup kita. Penutupnya, Imamat mengajarkan kita Allah yang kudus itu rindu di tengah umatnya, tapi dia menolak ibadah yang sembrono. Api Tuhan itu menerima kemuliaan, tapi api itu juga bisa menyatakan penghakiman. Perbedaannya bukan pada Allah, tapi pada ketaatan dan sikap hati manusia. Mari kita datang mendekat kepada Allah dengan iman. Mengapa? Karena semua orang yang datang kepada Tuhan harus dengan iman. Tanpa iman manusia nggak bisa berkenan kepada Allah. Datang juga dengan rendah hati, karena kita diundang Tuhan. Maka kita berkata, Tuhan ini saya. Dan kemudian berilah hidupmu untuk terus dikuduskan oleh darah Yesus. Ingat, Yesus telah berkorban buat kita, membuka jalan sehingga kita bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus itu.